Xiao Yuan mencoba merayu Jiang Bo untuk mengajaknya pergi dari sana agar bisa bebas dan bisa menjadi perias lagi di luar. Xiao Yuan mengaku dirinya dan Qilian mendukungnya untuk bisa membuka studio di luar dan dirinya akan menjadi asistennya lagi. Namun Jiang Bo memberitahu kalau dirinya tidak bisa pergi dari sini, karena ibunya pasti akan membawanya ke tempat ini lagi. Jiang Bo menyuruh Xiao Yuan untuk tidak mempedulikannya. Mendengar itu Xiao Yuan terlihat marah karena siapa lagi yang akan mempedulikannya. Dia menyindirnya jika tidak suka tata rias. Kenapa melukis gambar sebanyak ini? Xiao Yuan tahu Jiang Bo ingin terlepas dari kendali ibunya. Xiao Yuan memperlihatkan karyanya saat ikut kompetisi internasional di usia 17 tahun. Saat itu Jiang Bo berhasil dengan menjadi juara daerah. Xiao Yuan merasa Jiang Bo menyukai profesi ini dan dirinya sangat berbakat. Xiao Yuan menyuruh melihat kondisinya sendiri karena raganya bisa dikekang, namun jiwanya tidak bisa dibatasi siapapun, jadi Xiao Yuan memberinya pilihan, ingin hidup seperti pecundang, atau ikut dengannya keluar dan melakukan hal yang dia suka. Xiao Yuan akhirnya turun dan memberitahu ke Fan Xiaoxiao kalau Jiang Bo sudah memutuskan dan dirinya akan ikut dengan mereka. Mendengar itu raut muka Fan Xiaoxiao berubah. Saat melihat Jiang Bo, ibunya bertanya apa sudah memikirkannya. Dia mengancamnya jika sekarang pergi dari sini, maka dirinya tidak akan bisa kembali ke tempat ini. Mendengar itu Jiang Bo mengaku kalau dirinya bisa hidup sampai sekarang bukan mengandalkannya dan Jiang Bo langsung pergi dari sana. Mereka membawa Jiang Bo ke rumah Qilian. Xiao Yuan menawarkan makanan untuknya. Namun Jiang Bo hanya diam. Qilian berpikir jika Jiang Bo tidak terlibat, namun kenapa dia mempertahankan Xiao Yuan di sisinya. Xiao Yuan terus memberikan perhatian ke Jiang Bo dengan memberinya selimut dan yang lainnya. Qilian memberitahu kalau perlakuan istimewa kepadanya hanya untuk hari ini dan menyuruhnya pergi besok. Xiao Yuan merasa kasihan ke Jiang Bo jadi memintanya untuk tinggal lebih lama di rumahnya. Kemudian Xiao Yuan berpamitan pulang dan Qilian mengaku akan mengantarnya. Xiao Yuan memberitahu setelah pekerjaannya selesai, kami akan pindah keluar. Mendengar itu Qilian cemburu karena siapa pacarnya yang sesungguhnya. Menurut Xiao Yuan kondisi Jiang Bo sangat kasihan sekarang, jadi sudah sepantasnya membantunya. Qilian bertanya apa dirinya akan menjadi asistennya lagi. Xiao Yuan berpikir kalau Fan Xiaoxiao pasti sudah memblokirnya dari industri ini. Jadi jalan satu-satunya untuk bertahan hidup adalah membuka studio pribadi sendiri. Dengan kemampuannya menerima pekerjaan pribadi bukan masalah dan dirinya akan terus menjadi asistennya. Xiao Yuan memberitahu kalau dirinya bisa meningkatkan kemampuan, meningkatkan relasi dan dirinya mengaku ingin mengikuti lomba tata rias nasional tahun ini karena kesempatan sulit didapat. Qilian mengaku akan menemukan cara untuk mengeluarkan chip dalam tubuhnya. Pagi harinya Qilian mendapat telepon dan bertanya kepadanya kenapa tidak memberitahunya tentang chip itu ke Xiao Yuan. Menurut Qilian waktunya tidak tepat untuk sekarang ini karena akan merusak suasana hatinya. Qilian melihat Jiang Bo yang tengah duduk melamun. Tiba-tiba Xiao Yuan datang dengan membawa makanan untuk mereka. Xiao Yuan mengaku ingin berdiskusi dengan Jiang Bo untuk mengajak ikut dalam kompetisi tata rias nasional, namun Jiang Bo menolaknya. Jiang Bo bertanya apa dirinya tidak tahu siapa pihak penyelenggara kompetisi itu. Xiao Yuan sudah tahu kalau Xing He, namun menurut dirinya kita akan ikut kompetisi secara sah. Fan Xiaoxiao juga tidak berhak mengambil haknya untuk ikut serta. Jiang Bo beranggapan kalaupun Xiao Yuan ikut kompetisi, Fan Xiaoxiao merupakan salah satu juri dan mudah baginya untuk menyingkirkan orang, jadi tidak ada harapan. Xiao Yuan memberitahu kalau sudah memeriksanya ada peraturan baru, yaitu hasil karya harus diunggah di akun resmi untuk menghindari kecurangan, jadi seharusnya Fan Xiaoxiao tidak bisa ikut campur. Mendengar itu Jiang Bo bertanya apa sudah tahu syarat pendaftarannya. Xiao Yuan mengaku perias tingkat menengah seharusnya boleh. Mendengar itu Qilian menjelaskan kalau perias mandiri harus mempunyai sertifikasi tinggi, hanya perias yang memiliki studio yang boleh membawa perias tingkat menengah. Xiao Yuan langsung mengajaknya membuka studio, namun Jiang Bo mengaku malas berbicara dengannya.
Xiao Yuan mengambilkannya air, namun Jiang Bo beranggapan kalau Xiao Yuan kenapa begitu baik padanya, karena saat dirinya menggajinya tidak memperlakukannya seperti ini. Mendengar itu Xiao Yuan mengaku selalu bersikap baik padanya. Jiang Bo memberitahu kalau dirinya tidak akan ikut kompetisi dan juga tidak akan mendirikan studio. Jiang Bo berterima kasih padanya telah mengeluarkannya dari rumahnya, namun bukan berarti akan menuruti keinginannya. Qilian kemudian ikut berkomentar, menurutnya jika bukan karena Xiao Yuan, dirinya mungkin masih dikurung oleh Fan Xiao Xiao. Qilian menyuruh Xiao Yuan untuk masuk ke kamar karena dirinya ingin berbicara dengan Jiang Bo. Menurut Qilian saat Xiao Yuan menolongnya, dia bersedia membantunya untuk tetap menjadi asistennya dan mendirikan sebuah studio dengannya. Jiang Bo memberitahu membuka studio tidak semudah itu dan menyarankan tidak mengikutinya, karena masih ada tim yang lebih bagus daripada mengikutinya. Menurut Qilian meskipun dirinya disuruh Fan Xiao Xiao untuk mengawasinya, Xiao Yuan tidak membencinya, namun Jiang Bo memperlakukannya seperti ini. Qilian menyindirnya jika mereka tidak membebaskannya, dirinya akan bertahan berapa lama. Mendengar itu Jiang Bo merasa Qilian mengancamnya. Jiang Bo mengaku saat di ruang baca Fan Xiao Xiao, melihat data Xiao Yuan dan beranggapan Xing He akan merekrutnya, jadi merekrutnya lebih dulu agar kelak bisa bernegosiasi dengan ibunya. Qilian bertanya apa lagi selain data Xiao Yuan. Jiang Bo mengaku tidak ingat dan membuat Qilian mengancam akan menelepon Fan Xiao Xiao, namun Jiang Bo langsung mengambil ponselnya. Jiang Bo mengaku jika dirinya mengusirnya bagaimana dengan Xiao Yuan. Qilian beranggapan dirinya tidak ingin membuka studio dengannya, namun masih mengingat Xiao Yuan. Qilian beralasan kalau ini demi kebaikannya. Qilian memberitahu kalau dirinya membantu mengeluarkannya karena menurutnya dirinya bernilai baginya, jadi jika Xiao Yuan ingin membuka studio dengannya menyuruh jangan banyak berpikir dan menemani membukanya. Jiang Bo bertanya apa dirinya tidak takut kelak Xiao Yuan akan lebih perhatian padanya dan merebut posisinya. Kemudian Xiao Yuan datang dan bertanya apa sudah selesai bicara. Qilian langsung memberitahu kalau Jiang Bo setuju untuk ikut kompetisi bersamanya dan membuka studio. Mendengar itu Xiao Yuan langsung terlihat senang. Xiao Yuan langsung menarik tangan Jiang Bo mengajaknya duduk untuk membicarakan tentang kompetisi dan tentang membuka studio. Melihat Xiao Yuan duduk bersama dengan Jiang Bo, Qilian sangat cemburu dan langsung duduk di tengah-tengah mereka. Mendengar Xiao Yuan dan Jiang Bo membicarakan tentang tata rias, agaknya Qilian kurang mengerti dan akhirnya memutuskan untuk pergi melanjutkan pekerjaannya dan tidak lupa untuk memindahkan tempat duduk Xiao Yuan agar tidak berdekatan dengan Jiang Bo. Xiao Yuan pun kebingungan melihat tingkah cemburunya Qilian. Kemudian Xiao Yuan kembali mengobrol tentang membuat studio baru dengan penuh semangat. Mendengar itu Jiang Bo mengatakan tidak apa-apa asal memberikan nama studionya. Tetapi menurut Jiang Bo membuka studio bukanlah hal yang mudah dan ada banyak hal yang dilakukan, jadi mengaku akan tidur sebentar dan menyuruh Xiao Yuan untuk memikirkannya sendiri. Keesokan harinya Xiao Yuan dan Jiang Bo berkeliling melihat toko yang bisa disewa untuk dijadikan studio dengan harga yang sedikit murah, dan akhirnya mereka berhenti di salah satu restoran untuk mengobrol. Jiang Bo memberitahu untuk mendaftar kompetisi tidak cukup hanya mendirikan sebuah studio, tetapi banyak prosedur yang harus dilalui. Mendengar itu Xiao Yuan berkata akan mengurus prosedurnya dan memikirkan cara untuk mempromosikan studio. Xiao Yuan menyuruh Jiang Bo mengenai undangan untuk menghubungi klien lama, namun menurutnya reputasinya buruk sekarang, tapi akan berusaha memikirkan caranya. Jiang Bo ingin mentraktirnya makan enak dan menyuruh Xiao Yuan melihat daftar menunya. Merasa makanan di sana terlalu mahal, Xiao Yuan langsung mengajak Jiang Bo ke tempat lain. Sementara itu Pak Bai memberikan informasi kecelakaan dari pihak polisi 6 tahun yang lalu. Dia bertanya kenapa mencurigai kematian Nuoya berkaitan dengan Fan Xiao Xiao. Menurut Qilian karena kapsul tidur sistem mercusuar ada di tangan Fan Xiao Xiao. Namun menurutnya itu tidak mungkin karena jika memang ada di tangannya, terus saat yang jatuh ke jurang itu apa? Karena kapsul tidur itu dibawa oleh Nuoya sendiri. Qilian beranggapan banyak kemungkinan, jika memang tidak menyisakan bukti, jelas dia sudah berencana sejak awal. Qilian bertanya apa anggota internal laboratorium berkomplot dengan Fan Xiao Xiao dan mencelakai Nuoya. Menurut Pak Bai itu tidak mungkin. Qilian berpikir jika bukan anggota internal, apakah Fan Xiao Xiao adalah peserta juga, mendekati Nuoya sebagai peserta eksperimen. Qilian ingin tahu totalnya berapa orang saat merekrut peserta eksperimen.
Pak Bai langsung akan mencari tahu soal itu. 我会设法去打听一下。 Saat Kilian pulang dan melihat Xiao Yuan belum tidur, dia menanyakannya. Xiao Yuan mengaku masih menyusun data, dan saat melihat leher Xiao Yuan, dia teringat saat menanyakan ke Pak Bai di mana Pak Bai langsung tahu kalau itu chip pengobatan produksi perusahaan lamanya, dan saat itu Nuoya pernah mengajukan ke kantor pusat dengan beralasan ingin ditanamkan pada peserta eksperimen kelak. Sayangnya dia belum melakukan apapun, sudah bermasalah. Kilian bertanya apa dirinya tahu cara mengeluarkan chip ini. Pak Bai mengaku tidak sulit mengeluarkannya dengan cara menunggu 1 tahun dan chip akan otomatis terlepas dari sistem saraf dan bisa dikeluarkan lewat operasi kecil. 是安全的，但是以免芯片错位，也要小心避免聚热撞击。等我一下。怎么了？ Kemudian Kilian memberikan kertas yang pernah dibuat Xiao Yuan dengan berjanji padanya. 我一定赴汤蹈火，替他办成一个。我签了祁连一。 Kilian meminta untuk bergabung dengan studionya. Xiao Yuan tidak bisa menolaknya karena sudah mengeluarkan kertas itu namun dirinya tidak ingin mempunyai hubungan bisnis dengannya. Kilian beralasan kalau dirinya tahu kemampuannya dan kelak studionya pasti akan terkenal. Mendengar itu Xiao Yuan merasa Kilian punya siasat. Jiang Bo terbangun dan menyindirnya untuk tidak bermesraan di depannya, karena membuatnya tidak bisa tidur. 超现代了。 Keesokan harinya Xiao Yuan mulai bersemangat merenovasi untuk studionya. Xiao Yuan mendapat telepon kalau Jiang Bo sedang mabuk dan menyuruhnya ke sana. 喝多了，你快来看一下啊！ Jiang Bo sedang minum dengan Pak Gao untuk bertanya tentang undangan kompetisi tata rias nasional karena Pak Gao puas dengan riasannya waktu itu, namun Pak Gao mengaku ingin memberinya kesempatan, tapi beralasan kalau undangan itu tidak bisa diberikan sesuka hati. Jiang Bo mengingatkan kalau dirinya sudah sepakat, asalkan dirinya puas akan mempertimbangkan ini dan mengaku undangan ini sangat penting baginya dengan menawarkan akan menerima pekerjaannya tahun ini jika memberinya kesempatan ini. 话说明白啊。 Akhirnya Pak Gao memberitahunya kalau sebenarnya Fan Xiao Xiao sudah menyuruhnya untuk tidak memberi Jiang Bo kesempatan dalam industri ini, jika tidak, berarti memusuhi Xing He. Mendengar itu Jiang Bo menuangkan alkoholnya lagi dan bertanya dirinya menghormati siapa. Melihat itu Pak Gao mengingatkannya kalau bukan karena Fan Xiao Xiao, dirinya tidak akan minum dengannya. Xiao Yuan yang kebetulan sudah di sana mendengarnya, menyindir Pak Gao kalau seingatnya dirinya dulu pernah menjilat ke Jiang Bo dan langsung mengajak Jiang Bo keluar. Xiao Yuan bertanya kenapa sampai merendahkan diri untuk memohon kepada orang. Mendengar itu Jiang Bo mengaku apa dirinya mau, karena itu Xiao Yuan memikirkan cara dan sudah menggunakan relasinya, namun tidak ada tim yang mau memberikannya undangan. Jiang Bo beranggapan kalau Fan Xiao Xiao mendesaknya ke jalan buntu. Jiang Bo memberitahu kalau ingin ikut kompetisi, menyarankan untuk menjauhinya, karena masih ada kesempatan. Menurut Xiao Yuan walaupun tidak ikut kompetisi, bukankah membuka studio rias adalah impiannya juga? Kilian sudah menunggu di studio baru mereka, dan saat mereka sudah pulang, Xiao Yuan terkejut kenapa Kilian ada di sana. Kilian mendengar kalau studio mereka selesai direnovasi, jadi datang untuk berkunjung. Mendengar itu Xiao Yuan kesal karena rencananya akan memberinya kejutan. Kemudian Xiao Yuan menjelaskan ke Jiang Bo tentang studionya dan merasa kliennya masih sedikit, jadi hanya menyediakan 2 meja rias dan merasa itu cukup untuk mereka berdua. 你的房间很快你就可以搬进来了，等候去。整体来说都是挺快。 Xiao Yuan beranggapan kalau studio sudah selesai, jadi menyuruh langsung bekerja besok karena sudah ada 2 pelanggan yang akan datang dan menyuruh meriasnya dengan cantik. Jiang Bo bertanya kenapa bukan dirinya sendiri yang melakukannya. Xiao Yuan mengaku dirinya sibuk seharian dengan Rui, jadi menyerahkan ke dirinya dan memberitahu kalau 3 hari ke depan akan sibuk. 反正明天、后天、大后天。 Jiang Bo heran bagaimana caranya dirinya menarik pelanggan. Xiao Yuan lupa memberitahunya kalau dirinya membuat video promosi dan videonya sangat viral karena banyak yang menonton dan banyak yang berkunjung langsung. Kemudian Xiao Yuan menyuruhnya berkeliling dulu. Saat Xiao Yuan menghampiri Kilian,
dia merasa kalau posisinya sekarang menjadi terbalik dan beranggapan Xiao Yuan yang menjadi bosnya. Xiao Yuan beranggapan mungkin karena situasi dan dirinya mengaku ingin belajar hal yang baru, lalu ikut ujian sertifikasi tinggi. Saat Qilian masuk ke mobilnya, tiba-tiba Jiang Bo juga ikut masuk dan membuat Qilian terkejut. Jiang Bo menyuruhnya menyetir karena ada hal yang ingin dibicarakannya. Jiang Bo beranggapan kompetisi perias nasional tidak seharusnya hanya diputuskan melalui sertifikasi dan undangan internal. Sekarang ada banyak kompetisi kecantikan di luar negeri yang mengizinkan penyiar kecantikan ikut mendaftar. Jika platform dalam negeri berkembang, penyiar ini akan memiliki pengaruh dan nilai komersial yang sangat besar. Qilian merasa kalau Jiang Bo ingin dirinya mencari penyelenggara dengan memberi peluang bagi penyiar kecantikan untuk mendaftar. Menurut Jiang Bo mungkin ini adalah satu-satunya cara agar Xiao Yuan bisa ikut dalam kompetisi. Bagi pihak penyelenggara, ini merupakan promosi bentuk lain dengan memberikan ke Qilian analisanya terhadap industri penyiar kecantikan, dan beranggapan mungkin akan berguna. Jiang Bo mengaku kalau tidak salah ingat, grup Qi salah satu pihak penyelenggara. Namun Qilian langsung meminta maaf karena mengecewakannya, dirinya mengaku tidak bisa menghubungi grup Qi. Jiang Bo tahu kalau Qi Maoqing adalah ayahnya. Mendengar itu Qilian juga menyindir kalau Fan Xiao Xiao juga ibunya dan membuat Jiang Bo menyuruhnya untuk menurunkannya di depan karena sia-sia dirinya bangun pagi. Melihat Qilian tidak menurunkannya, Jiang Bo bertanya ingin membawanya kemana. Qilian mengaku akan membawanya ke suatu tempat dan mungkin proposalnya bisa membantu. Sementara itu Xiao Yuan merias Ruixu dan menurutnya Xiao Yuan berbeda dengan yang dulu karena dulu Ruixu sebenarnya ingin membantu. Teman sekelasnya juga ingin membantu, namun harga dirinya terlalu tinggi dan menolaknya. Namun sekarang sudah percaya diri dan membuatnya senang, jadi menyuruh mempertahankannya. Kemudian teman-teman Ruixu datang, dan saat melihat Ruixu, teman-temannya terkejut karena dirinya terlihat cantik. Alhasil Ruixu memberitahu kalau ini adalah hasil riasan teman baiknya dan langsung mempromosikannya dengan memberitahu dia juga membuka studio ini. Alhasil teman-teman Ruixu langsung meminta untuk dirias. Tiba-tiba ayah Qilian datang dan membuat Xiao Yuan terkejut. Ayahnya mengaku tidak perlu memperkenalkan dirinya lagi dan memberitahu 2 hari yang lalu Qilian datang mencarinya untuk meminta undangan kompetisi perias nasional. Namun dirinya tidak setuju. Mendengar itu Xiao Yuan beranggapan menggunakan relasi pribadi memang melanggar keadilan. Ayahnya beranggapan Xiao Yuan cukup gigih dengan menyindir kalau orang tuanya tidak mengajarinya. Xiao Yuan terlihat tersinggung dan menyuruh mengatakannya langsung padanya dan tidak perlu menyalahkan orang tuanya. Mendengar itu Qi Maoqing langsung berterus terang kalau dulu Qilian bermusuhan dengan berandalan itu karena Xiao Yuan, dan membuat temannya ikut tersesat, bahkan ada yang mati. Namun Xiao Yuan berpura-pura bodoh dan Qi Maoqing menceritakan kondisi Qilian saat itu. Setelah kejadian peperangan antara Qilian dengan para berandalan, Qilian terlihat sangat sedih dan trauma. Saat itu ayahnya datang ke kamar Qilian membawakan makanan dan menyuruhnya untuk segera makan. Kemudian akan mengajaknya ke kantor polisi untuk memberikan laporan terkait masalah yang barusan dialaminya. Saat ponsel Qilian berbunyi, ayahnya mengambil ponsel itu dan membawanya keluar dari kamarnya untuk membuka pesannya. Ternyata pesan itu dari Xiao Yuan yang ingin mengajaknya bertemu di sore hari. Karena ayahnya merasa kesal, pesan itu pun langsung dihapus. Xiao Yuan menunggu Qilian di tempat yang sudah dijanjikan. Qi Maoqing pun menghampiri Xiao Yuan dan memperkenalkan diri sebagai ayahnya Qilian. Dia mengatakan bahwa Qilian tidak akan datang dengan memperingatkan Xiao Yuan untuk jangan mengganggu Qilian lagi, karena Qi Maoqing beranggapan bahwa Xiao Yuan mendekati Qilian hanya demi kekayaan saja. Mendengar itu Xiao Yuan pun mengingat perkataan Qi Maoqing dahulu padanya. 不就是为了这要帮忙，不用这么复杂，还是早点离开他吧，你不适合祁连。 Qi Maoqing beranggapan karena perkelahian itu Qilian sering bermimpi buruk dan ujian akhirnya tertunda serta mentalnya mengalami trauma. Setelah susah payah untuk sembuh, ayahnya merasa mengapa Xiao Yuan masih mengganggunya. Qi Maoqing menawarkan akan memberikan undangan kompetisi perias nasional itu tetapi dengan syarat Xiao Yuan akan menjauhi Qilian. Mendengar itu pun Xiao Yuan bersedih dan ingin menangis. Jiang Bo datang menemui Xiao Yuan mengatakan kalau dirinya membawa kabar buruk serta kabar baik. Kabar buruknya pendaftaran kompetisi merias sudah ditutup, dan kabar baiknya ada sebuah pendaftaran penyiar kecantikan. Asalkan pemutaran video dan jumlah penggemar mencapai target, bisa mengikuti kompetisi dengan memberikan brosur tersebut kepada Xiao Yuan.
Qilian pun datang dan menyuruh Jiang Bo untuk langsung memberitahu kalau sudah berhasil mendaftar kompetisi. Mendengar itu Xiao Yuan tertegun sampai tidak menjawab satu kata pun. Kemudian Jiang Bo pergi meninggalkan Xiao Yuan berdua dengan Qilian. Xiao Yuan langsung memeluk Qilian dan berkata bahwa dia sangat senang telah mengikuti kompetisi itu. Keesokan harinya Xiao Yuan, Qilian dan Jiang Bo meresmikan studio mereka yang diberi nama Studio Nipan. Xiao Yuan tampak senang sekali hingga bertepuk tangan. Xiao Yuan menggambar wajah kemudian memberikan kepada Jiang Bo, tapi Jiang Bo agaknya tidak puas dengan gambar wajah dari Xiao Yuan dan menyuruhnya untuk menggambar lagi. Xiao Yuan pun kembali duduk dengan wajah sedih. Melihat itu Qilian mengambil buku gambarnya dan menyuruh Xiao Yuan untuk makan camilan terlebih dulu. Jiang Bo yang melihat itu agak kesal dan memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Xiao Yuan pun sampai ketiduran di sofa dengan memegang pensil gambar. Qilian yang melihatnya langsung menyelimuti Xiao Yuan dan duduk di sampingnya. Hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba yaitu hari kompetisi tata rias nasional. Xiao Yuan merias dengan sangat tenang dan mendapatkan hasil terbaik. Xiao Yuan berhasil masuk ke babak akhir babak 20 besar. Qilian dan Jiang Bo langsung membicarakan mengenai kompetisi tersebut. Jiang Bo memberitahu setelah masuk ke dalam 20 babak besar, maka inilah awal dari kompetisi yang sulit dimulai. Keterampilan dasar dan pengalaman sangatlah penting untuk dikuasai agar dapat bersaing dengan yang lain. Xiao Yuan datang dengan keadaan masih mengantuk dan memberikan gambar proposal baru kepada Jiang Bo lalu duduk di dekat Qilian. Qilian menyuruh Xiao Yuan makan beberapa makanan dan memberikan minuman serta bertanya apakah tema untuk babak ketiga kali ini. Xiao Yuan menjawab pengantin musim semi, tetapi setelah melihat proposal baru Xiao Yuan, Jiang Bo langsung menolaknya. Menurutnya masih ada beberapa kesalahan dalam proposal baru tersebut tetapi menurut Qilian dia berpendapat lain. Qilian beranggapan bahwa proposal baru ini sudah bagus daripada sebelumnya hingga menimbulkan perdebatan di antara mereka berdua. Menurut Jiang Bo, Qilian terlalu memanjakan Xiao Yuan. Jiang Bo beranggapan proposal ini asal membaur dengan gambarnya, tetapi tidak ada jiwanya. Mendengar itu Xiao Yuan tidak terima atas kata-kata Jiang Bo tersebut. Xiao Yuan memberitahu ada peserta yang berasal dari studio besar, tapi hasil karyanya biasa saja, sedangkan punya dirinya lebih bagus dibanding yang lain. Merasa Xiao Yuan tidak mendengarkan nasihatnya, Jiang Bo pun pergi dalam keadaan marah kepada Xiao Yuan. Xiao Yuan merasa bahwa proposal baru ini sudah dilakukan dengan kemampuannya semaksimal mungkin, bahkan sebulan ini mengaku tidak tidur dengan baik. Mendengar itu Qilian menyuruhnya untuk berlibur beberapa hari untuk beristirahat sebentar sekaligus mencari inspirasi baru. Qilian mengajak Xiao Yuan datang ke pernikahan Chen Fangzhu besok lusa dan pulang ke Luoshan berdua. Mendengar itu Xiao Yuan menyetujuinya. Saat malam hari Xiao Yuan masih berusaha menggambar proposal pengantin musim semi, tetapi tidak berjalan dengan baik karena tidak mempunyai ide baru. Melihat itu Qilian kemudian mengajaknya untuk makan nasi kari yang dimana makanan itu kesukaan Xiao Yuan. Karena ada cerita dahulu saat Xiao Yuan hampir mati kelaparan dan Qilian datang memberikan nasi kari. Oleh sebab itu Xiao Yuan sangat menyukai nasi kari buatan Qilian. Qilian bercerita dia bisa memasak karena dahulu setiap hari mengantarkan makanan ke Su Jingyang waktu berada di rumah sakit. Qilian merasa bersalah kepada Su Jingyang karena membuat kakinya patah, dan kini Qilian sadar bahwa semua itu hanya sebuah mimpi. Tiba-tiba ada pesan masuk dan Qilian pun bergegas pergi dan menyuruh Xiao Yuan tetap makan, karena di luar sangat dingin. Xiao Yuan memakaikan jaket tebal kepada Qilian dan berpesan untuk pulang lebih awal. Sambil tersenyum, Qilian pun memeluk Xiao Yuan dan mencium keningnya. Pagi harinya Xiao Yuan datang ke salon kecantikan untuk menemui teman-temannya. Melihat Xiao Yuan datang, mereka terlihat senang dan saling berpelukan. Mereka bilang kalau sudah menonton video kompetisi Xiao Yuan dan sudah memvoting videonya.
Tiba-tiba Fang Zhu datang, dia sangat senang melihat Xiao Yuan ada di sana dan langsung membawa Xiao Yuan ke kantornya untuk mengobrol. Xiao Yuan langsung bertanya kepada Fang Zhu tentang apa yang dialami Qilian setelah dia lulus, karena ayah Qilian telah datang mencarinya. Fang Zhu memberitahu hubungan Qilian dan ayahnya tidak begitu baik. Pada saat Qilian SMP, ayahnya dan ibunya bercerai. Mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga tidak ada yang mengasuh Qilian dan meninggalkan Qilian di desa. Fang Zhu memberitahu setelah ayahnya mengetahui masalah yang terjadi kepada Qilian, barulah ayahnya menyadari bahwa Qilian membutuhkan perhatian. Saat dulu bertemu Xiao Yuan, Qilian menjadi lebih bersemangat untuk belajar bersama temannya, karena ingin masuk universitas yang sama dengan Xiao Yuan. Xiao Yuan bertanya mengapa Qilian tidak jadi masuk universitas yang sama dengannya. Mendengar itu Fang Zhu memberitahu saat itu Qilian terlibat perkelahian kelompok demi menolongnya dan Qilian mendapat hukuman tidak boleh mengikuti ujian akhir. Fang Zhu bercerita Huang Mao yang menangkapnya dan Chen Tianyang bermusuhan dengan Qilian karena Xiao Yuan. Pada saat berkelahi, Chen Tianyang tidak hati-hati dan terjatuh ke bawah. Saat dibawa ke rumah sakit, dia tidak tertolong dan meninggal dunia. Saat itu Qilian sangat merasa bersalah dan bersikeras tidak mau sampai Xiao Yuan mengetahuinya. Qilian juga sampai pergi ke psikolog, karena setiap Qilian memejamkan mata, dia dapat melihat wajah Chen Tianyang. Kala itu Fang Zhu berharap kalau Xiao Yuan dapat menemani Qilian untuk membantu keluar dari traumanya, tetapi Xiao Yuan malah pergi ke Chongqing dan tidak pernah kembali. Bahkan sampai mengganti nomor telepon dan komunikasi juga terputus. Mendengar cerita Fang Zhou, Xiao Yuan pun langsung menangis. Ketika Xiao Yuan duduk di sebuah taman, Qilian menghampirinya. Qilian duduk di samping Xiao Yuan dan langsung merangkulnya sambil berkata mengapa dirinya menangis di kantor Fang Zhu dan bertanya kalian berdua membicarakan tentang apa. Mendengar itu Xiao Yuan tidak ingin memberitahu Qilian, tetapi Qilian mengaku sudah tahu walaupun Xiao Yuan tidak memberitahunya dengan menebak ayahnya mendatanginya. Qilian beranggapan ayahnya menyuruh Xiao Yuan untuk meninggalkannya. Mendengar itu Xiao Yuan menjawab sambil menangis bukan karena itu. Xiao Yuan bertanya apakah Qilian tidak membencinya karena sudah mengetahui segalanya. Qilian meyakinkan kalau semua itu bukan karena dirinya, tetapi karena pada saat itu mereka belum dewasa dan melakukan perkelahian. Andai saja mereka sudah dewasa, pasti tidak akan terjadi tragedi perkelahian itu. Saat itu ayahnya mengira kematian Chen Tianyang juga karena Xiao Yuan dan membuat Qilian membelanya dengan memberitahunya masalah ini tidak ada kaitannya dengannya. Namun ayahnya melempar ponselnya dengan berasumsi dirinya tidak menjawab teleponnya apakah berani memberitahunya saat ini. Mendengar itu Qilian beranggapan ayahnya sudah memberitahunya dan membuatnya marah. Melihat itu ayahnya menamparnya. Ayahnya memberitahu kalau dia sudah masuk ke universitas yang diinginkan dan kelak tidak ingin melihatnya lagi. Mendengar itu Qilian tidak percaya dan membuat ayahnya menunjukkan catatan yang ditulis Xiao Yuan. Qilian merasa kala itu sangat marah dan merasa Xiao Yuan sangat kejam, namun ketika sudah dewasa dirinya akhirnya mengerti kalau sebetulnya Xiao Yuan hanya ingin menolong neneknya dan tidak berdaya saja. Menurut Xiao Yuan seharusnya dirinya menemuinya saat itu dan jika saja dirinya tidak bertemu dengannya di Luoshan, semua hal yang dialami tidak akan diketahui selamanya. Qilian menghiburnya karena dirinya sekarang adalah Jiang Xiao Yuan yang baru, jadi menyuruhnya jangan bersedih. Qilian mengaku meskipun sedikit sulit namun akhirnya bisa bersama sekarang dengan memegang tangannya. Kemudian Qilian menyuruhnya berdiri dan langsung menggendongnya. Xiao Yuan memberitahu kalau sekarang dirinya mempunyai ide pernikahan musim semi. Saat merias calon istri Fang Zhu, dia bertanya bunga tangan yang disiapkannya cukup bagus dan bertanya nama bunga itu dan Xiao Yuan memberitahu kalau itu bunga kembang sepatu. Saat berjalan berdua, Xiao Yuan merasa inspirasi ini sangat efektif dan membuat Qilian juga penasaran dan bertanya apa arti bunga kembang sepatu.
我有永恒的美丽。 Kilian beranggapan kalau sungguh mirip dengannya, namun Xiao Yuan merasa kalau itu mirip dengan Kilian. Xiao Yuan beranggapan jika mereka waktu itu tidak bertemu di rumah sakit tidak tahu apa yang akan terjadi dengannya. Kilian mengaku ada satu hal yang tidak dimengerti, karena Xiao Yuan melupakannya namun kenapa masih ingat nomor ponselnya. Mendengar itu Xiao Yuan beralasan kalau itu jelas-jelas nomor ponsel ayahnya. 能背出你的手机号也是有原因的呗。 Menurut Kilian walaupun Xiao Yuan saat itu tidak pernah meneleponnya satu kali pun, namun Xiao Yuan masih mengingat meskipun sudah masuk di dunia sistem mercusuar, dirinya tidak melupakannya. 嘚瑟什么呀？你不但你依然记得他。重要吗？嗯？想说你在我心里很重要。我知道了。之前也是从来没有忘记过我。 Kilian merasa apakah Xiao Yuan sadar tidak bisa melupakannya. Mendengar itu Xiao Yuan beranggapan Kilian ingin dirinya bilang kalau Kilian penting di dalam hatinya. 还差一点吧。